teman-teman, sebelum kita mengakhiri persembahan untuk Bunda nih ya, aku masih mau berbincang-bincang sama dokterku sayang ini. Semoga hasil dari perbincangan kita berdua tentang imunisasi hari ini banyak memberikan manfaat untuk Bunda. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mau aku tanyakan ke Dokter Grace. Dokter, bisa nggak sih imunisasi itu dilakukan kalau anaknya tuh lagi sakit gitu mamanya? Jadi kalau misalnya Bunda mengalami hal seperti ini, misalnya jadwalnya harus sudah imunisasi, tapi anaknya lagi sakit. Jadi sebaiknya anaknya harus sembuh dulu, setelah itu tunggu 1 minggu baru vaksin. Karena memang pada saat kondisi tubuh lagi Nggak fit. drop ya, nggak fit, itu kalau misalnya kita paksain vaksin pun, Vaksin pun. Jadi kalau kita paksain vaksin pun, nanti hasil dari imunitas yang kita mau tuh juga nggak bisa bagus gitu. Sahlan. Jadinya tunggulah sampai si buah hati itu sembuh, kemudian pantau 1 minggu, setelah sudah baik-baik semuanya, langsung kita catch up ke jadwal imunisasi yang sudah seharusnya diberikan. Oke. Aku jadi pengen ketawa terus. Astaga. Ya gitu ya Bun, sabar tunggu anaknya sampai sembuh, kasih jeda 1 minggu, then lakukanlah imunisasi atau vaksin yang Bunda inginkan buat anak Bunda. Next, pertanyaannya, apa setelah imunisasi tuh pasti dan selalu ada efek samping kayak demam, menggigil, terus pusing ke si anak yang dapat imunisasi atau vaksin ini, Dok? Jadi memang nggak semua mengalami hal tersebut, demam, kemudian nyeri ya maksudnya, atau timbul kondisi penyakit tertentu. Tapi ada memang beberapa yang akhirnya habis divaksin, yang biasanya timbul ya, kita bicara biasanya timbul, dia paling demam-demam sedikit, tapi bukan demam yang tinggi ya, demam-demam sumur-sumur aja gitu ya, demam sedikit. Kemudian nyeri di lokasi penyuntikan, jadi misalnya kok memerah ya, kok bengkak ya, kok dipegang sakit ya, nah memang seperti itu. Tapi yang harus diwanti-wanti kalau misalnya terjadi alergi nih, alergi vaksin itu bisa terjadi loh Bunda, efek sampingnya dari alergi, tapi jarang. Jadi hanya sedikit sekali yang memang alergi terhadap bahan yang ada di dalam vaksinasi tersebut gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kira-kira kayak apa sih reaksi-reaksi setelah divaksin, ya biasanya sih ya demam, tapi bukan demam yang tinggi, demam yang standar dengan yang nyeri di lokasi. Sumeng-sumeng aja ya biasanya si anak ya. Suntikan. Seperti itu. Ya bawaannya pasti rewel ya biasanya kalau bayi gitu. Kalau bayi, nah biasanya kalau lagi sakit tapi dipaksain vaksinasi justru tambah rewel nanti bayinya. Karena kan dia lagi berjuang untuk melawan penyakit yang sedang dia derita, tapi ditambahin lagi si vaksinasi itu sehingga dia harus bekerja keras untuk membuat kekebalan tubuh terhadap penyakit yang divaksinasi itu kan. Jadi tidak efektif lah kayak gitu. Oke. Nah seandainya nih Dok, ternyata demam, menggigil, pusing ini dialami nih sama nih anak. Mamanya tuh harus gimana? Oke, yang pasti bawa kembali sih ke dokter anak, itu yang paling penting. Jadi bawa kembali, kemudian ditanyakan apakah memang harus ada penanganan khusus. Karena kadang-kadang kita sebagai bunda daripada bingung nggak tahu mesti gimana, akhirnya anaknya di rumah dengan kondisi yang demamnya yang up and down dan keadaannya makin memburuk, terus kita diemin karena bingung ya mau ngapain. Sebaiknya sesegera mungkin kita tanyakan kembali sama dokternya, kita betul-betul diskusi kayak sebaiknya gimana ya, habis vaksin kok misalnya anak-anak yang lain teman-temannya divaksin ini nggak apa-apa, tapi kok dia demam, kok dia sampai kondisi seperti ini. Nah, nanti itu akan dievaluasi kembali sama dokternya. Gitu. Jadi nanti akan dilihat lagi, oh iya memang misalnya kondisinya memang untuk tubuhnya anak tersebut bisa timbul nih demam dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir karena nanti dokternya akan langsung memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala-gejala itu. Jadi jangan khawatir ya. Nah kalau untuk anak yang tadi dokter mention dia alergi, itu gimana tuh Dok? Pernah dokter Grace ngalamin kasus pasien yang kalau saya sih belum begitu? pernah, cuma memang pernah dengar bahwa memang ada beberapa penelitian ternyata timbul reaksi alergi terhadap zat yang ada di dalam vaksinasi tersebut. Ini bukan satu hal yang membahayakan ya. Jadi reaksinya paling timbulnya biasanya kemerahannya hanya bengkak aja dikit, tapi ini misalnya dengan ada tambah lentingan misalnya. Atau mukanya jadi kok bengkak misalnya gitu. Ada yang sampai bisa sesak napas gitu? Ada, kalau misalnya memang dia betul-betul alergi di dalam tubuhnya itu tuh reaksinya akut sekali.
gitu. Jadi bisa Oh. sampai sesak nafas. Jadi memang itu kan kita bilangnya shock anafilaktik ya. Heeh. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, cepet-cepet bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat atau puskesmas terdekat karena mereka pasti tahu bagaimana cara penanganan shock anafilaktik tersebut. Nah seandainya nih dok, bunda-bunda ada yang mengalami anaknya kena apa tadi alergi, terus efeknya sesak nafas. Pertolongan pertama yang tercepat bunda bisa lakukan di rumah tuh apa dok? Yang pasti karena itu adalah karena ibu rumah tangga kan biasanya tidak punya equipment atau alat-alat yang memang menunjang hal tersebut. Jadi langsung cepat-cepat bawa ke klinik terdekat atau ke dokter yang praktek di dekat rumahnya atau langsung ke rumah sakit terdekat. Udah nggak ada lain ya. Iya, karena itu harus disuntik dan sebagainya Oke. gitu. Jadi, tapi gini Mbak Renia, dengan pembahasan kita ini tuh jangan sampai membuat bunda-bunda tuh jadi takut, Jadi makin takut lagi untuk iya. memvaksinkan anaknya. Karena itu terjadinya kecil sekali kemungkinan seperti itu alerginya. Jadi tetaplah bunda-bunda, ayo penuhi jadwal wajib imunisasi anak-anaknya karena itu adalah bentuk proteksi untuk anak-anaknya dan juga keluarganya bunda. Jadi pastikan untuk jadwal yang sudah ada dijalankan dengan baik untuk kesehatan si buah hati sehingga dia dapat bertumbuh dengan semua lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Jadi kita jaga dari imunisasi wajib itu dulu. Oke, ya. Mudah sekali pekerjaan saya bunda-bunda karena sebelum saya tanyakan jawabannya sudah diberikan. Jadi habis nih dok. Pertanyaanku habis. Habis, ya. Luar biasa dokter ini. Aduh, bisa Saking baca hati ilmu aku. informasi, ya kayaknya kita saking berkatan jadi kita koneksinya cepat Gitu ya, sekali chemistry-nya gitu ya. soulmate mungkin kita lah. Ya sudah lah, udah selesai nih bahasan kita bunda makin gak karu-karuan nanti yang Iya deh, tapi diomongin. benar deh Mbak Renia. Jadi kalau saya punya teman-teman mungkin bunda-bunda yang kadang-kadang takut kan merasa, aduh ngapain sih kita tuh vaksinasi nanti tambah inilah tambah itulah bla 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 gitu ya. Justru harus diingatkan, harus diedukasi sih sebetulnya. Bukan kembali lagi bukan diingatkan, bukan dipaksa, bukan yang dibilang kayaknya harus dan sebagainya, tapi diedukasi. Sehingga bunda-bunda yang mungkin belum mengerti karena kita telah mengedukasi dengan baik akhirnya membuka hatinya untuk kayak oh iya ya, sebetulnya imunisasi wajib itu juga sebetulnya baik untuk anaknya, baik untuk menunjang tumbuh kembang anaknya. Sehingga pada saat yang tadinya ragu akhirnya percaya diri untuk gak usah langsung vaksin deh. Tapi langkah pertama datang dulu ke dokter anaknya, tanyakan kondisi anaknya bagaimana, apakah memang perlu, karena apa, sehingga bunda itu tahu apa sih yang diberikan ke anaknya, apa sih fungsinya untuk apa. Jadi pada saat kita mengerti, kita pasti akan bisa lebih lebih membuka hati untuk juga belajar hal-hal yang memang kita perlukan untuk membesarkan anak-anak kita. Gitu. Dan bun, lebih baik mencegah daripada Mengobati. gitu. Luar biasa dokter kita ini. Well bunda, 30 menit kita sudah selesai nih Nggak terasa ya? Nggak terasa banget. Makasih banyak Dokter Grace sudah Sama-sama. nemenin aku ngobrol-ngobrol di sini, sharing informasi dan knowledge-nya ke bunda-bunda semua di rumah. Mudah-mudahan topik bahasan kita hari ini tentang imunisasi bisa banyak membantu bunda-bunda semua di rumah dan mengedukasi bunda-bunda semua lebih baik lagi. Sekarang aku dan Dokter Grace mau pamit dulu. Dari persembahan untuk bunda di episode kali ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode yang lain dengan topik dan bahasan yang lebih menarik. Pamit dulu ya, kita berdua, bunda cerdas, keluarga bahagia, bye.